Halo kaum intelektual sekalian, beberapa hari yang lalu, anak daripada Menteri Ekonomi yaitu Pak Purbaya mengatakan, orang Indonesia itu banyak yang mabok agama. Wow, luar biasa. Nah yang jadi pertanyaan, benarkah orang Indonesia itu banyak mabuk agama? Apa sih definisi daripada mabuk agama? Kalau misalnya ada yang mengatakan definisi daripada mabuk agama itu adalah euforia berlebihan dalam beragama dan tidak berpikir kritis dalam beragama. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah orang seperti ini banyak di Indonesia? Kalau misalnya ada yang mengatakan orang seperti ini tuh banyak di Indonesia, apakah ini pengaruh daripada oknum atau agama itu sendiri? Kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa ini cuman oknum, ini bukan dari pengaruh daripada agama itu sendiri. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa ada oknum sampai jutaan di Konoha? Apa alasannya? Benarkah ini pengaruh daripada individu atau pengaruh daripada ajaran agama itu sendiri? Menarik untuk kita bahas. Kalau kita bisa menyelesaikan masalah ini, maka kita sudah menyelesaikan masalah Indonesia 50%. Kalau kita bisa menyelesaikan masalah ini, maka kita akan menjadi negara maju. Wow, luar biasa. Menurut data, kenapa seseorang itu bisa mabuk agama itu dipengaruhi oleh agama itu sendiri? Saya akan menampilkan datanya di sini ya. Jadi kalau mau marah, jangan marah ke saya. Justru dalil-dalil daripada agama itu sendiri yang bikin seseorang itu mabuk agama. Saya tidak menyebutkan agamanya di sini ya. Saya tidak berpihak pada agama tertentu. Saya bukan Kristen, saya bukan Hindu, bukan Buddha. Jadi jangan berpikir bahwa saya itu oten gitu. Saya sering dikata-katain oten gitu. Kemudian kalau saya bahas agama Kristen itu ya, saya sering dikatakan seperti ini. Kalau lu mau bahas agama Kristen itu, ya lu harus belajar dulu sono sama Bambang Nurseno gitu. Jadi mohon maaf ya, orang seperti ini adalah orang yang sangat tolol sekali gitu, orang yang sangat bodoh sekali. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Artinya dia itu tidak ada kemandirian intelektual gitu. Kenapa dia selalu merujuk pada seseorang gitu? Berarti dia mengkultuskan orangnya gitu, bukan mengkultuskan ilmunya. Ini dua hal yang berbeda ya. Kalau kita mengatakan, kalau lu mau belajar agama Islam, belajar dulu sana sama Gus Baha misalnya. Berarti kita mengkultuskan Gus Baha gitu. Harusnya kita itu mandiri secara intelektual gitu. Kita berpikir secara intelektual, bukan memasrahkan pikiran itu kepada orang lain gitu. Ya, karena orang itu bisa salah. Sedangkan pemikiran itu kan kita bisa memikirkan sendiri gitu. Emang selamanya Gus Bah itu benar? Enggak selamanya kan. Bisa aja dia salah kan. Emang selamanya Bambang Nurseno itu benar? Enggak kan? Bisa aja dia salah. Jadi kita tuh selalu mengkultuskan orang gitu. Ini kesalahan kita dalam bernegara gitu atau dalam beragama. Jangan mengkultuskan orang gitu. Mari kita mandiri gitu. Mandiri kita. Jadi mohon maaf ya, orang seperti ini adalah orang yang malas berpikir gitu. Ya, jadi membenturkan kita dengan orang lain. Ya kenapa enggak dia pikir sendiri gitu? Lalu kenapa saya bikin channel seperti ini kalau misalnya nih dibetul-betulkan dengan orang lain gitu? Makanya saya bikin datanya gitu, bikin faktanya. Jadi kalau mau bantah, bantah pakai data gitu. Jadi gini guys ya, apa sih definisi daripada mabuk agama? Definisi daripada mabuk agama itu adalah orang yang euforia berlebihan atau fanatik berlebihan dan tidak berpikir kritis dalam beragama. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini dipengaruhi oleh agama? Sangat dipengaruhi. Jadi, saya tuh sangat heran ya, kalau ada orang yang beragama tapi tidak mabuk agama. Harusnya orang yang beragama itu ya mabuk agama. Kalau orang itu tidak mabuk agama berarti tidak patuh. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Ini keanehan ya. Harusnya orang yang beragama itu yang mabuk agama karena didesain seperti itu. Apa alasannya? Contoh misalnya kita ambil contoh ya, dalam agama Kristen misalnya. Agama Kristen itu mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran. Ada tuh dalilnya kan? Mohon maaf ya bagi teman-teman Kristen. Saya harus jujur ya. Saya tidak boleh berpihak pada agama tertentu. Jadi kalau saya mau kritik itu, jangan hanya kritik satu agama gitu. Saya harus mengkritik ya semua agama. Saya tidak memilah-milah gitu dalam mengkritik. Kalau Anda berpikir bahwa saya itu berpihak pada agama tertentu, jangan mengaku sebagai kaum intelektual. Kaum intelektual itu harus jujur, nggak boleh nggak enakan gitu. Oh, nggak enak sama agama ini. Oh, teman-teman saya banyak di sini. Nggak boleh. Harus jujur ya. Agama Kristen kan mengatakan seperti akulah jalan kebenaran. Itu artinya bahwa agama lain kan bukan kebenaran kan. Nah, ini kan doktrin ya. Sadar nggak sih kita sebenarnya? Ini kan doktrin. Akulah jalan kebenaran.
Kalau misalnya nih kita ambil contoh misalnya agama lain ya, agama Hindu, Buddha, apakah itu benar atau tidak? Menurut agama Kristen enggak kan? Menurut agama Kristen tuh enggak semuanya, tapi ya saya tidak menjadi semuanya ya. Saya harus sering disclaimer ya, karena apa? Karena orang Indonesia itu anti kritik ya. Enggak semuanya tapi rata-rata anti kritik. Dan ini pun hanya di Konoha ya. Agama Kristen yang saya maksud itu hanya di Konoha. Jadi akulah jalan kebenaran itu kan mengatakan bahwa atau mendoktrin umat Kristen bahwa ya agama Kristen adalah satu-satunya yang paling benar. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini mempengaruhi seseorang itu mabuk agama? Sangat mempengaruhi. Bahan bakarnya sudah ada. Ya, ibaratnya ada bensinnya gitu, tinggal koreknya aja, memantiknya aja gitu. Bahan bakarnya sudah tersedia. Justru agama itu menyediakan bahan bakar. Kemudian apalagi, kalau kita ambil contoh misalnya di agama mayoritas di Konoha misalnya, agama mayoritas di Konoha mengatakan bahwa agama saya yang paling benar, agama saya yang paling suci gitu, Tuhan saya yang paling benar. Ini kan mendesain orang itu jadi mabuk agama kan? Ya nggak sih? Agama saya lah yang paling benar, Tuhan saya yang paling benar. Kalau misalnya mengatakan, oh nggak semuanya seperti itu, ya saya tidak menjalisir. Tapi kalau misalnya ada yang mengatakan, oh semua agama itu kan diciptakan oleh Tuhan misalnya. Manusia ini kan ciptaan Tuhan, satu Tuhan yang menciptakan. Lalu kalau kita misalnya nanya ke agama Muslim misalnya, apakah Tuhan agama Kristen dengan agama Buddha itu sama atau agama Muslim dengan agama Hindu itu sama? Mereka mengatakan enggak. Jadi itu artinya bahwa mengklaim bahwa agama mereka yang paling benar, agama mereka yang paling suci, Tuhan mereka yang paling suci gitu. Tuhan mereka yang paling benar. Jadi ini kan doktrin kan, ini kan bikin seseorang itu mabuk agama gitu. Mabuk agama itu kan definisikan euforia tanpa berpikir kritis, fanatik berlebihan. Ya, satu kebenaran yang mutlak gitu, satu kebenaran yang tunggal. Ini kan mendesain seseorang itu untuk mabuk agama. Jadi kalau ada seseorang itu ya, misalnya nih ada umat muslim di Konoha itu tidak mabuk agama, saya justru heran itu, kenapa dia nggak mau mabuk agama? Berarti dia nggak patuh dalam beragama. Kalau patuh dalam beragama, emang didesain seperti itu. Jadi, kalau misalnya ada orang yang mengatakan kenapa di Konoha itu orang mabuk agama, ya karena desain agama itu sendiri. Kalau boleh jujur, ya nggak ada tuh yang misalnya nih suatu agama nih ya, agama Muslim misalnya atau agama Kristen mengatakan, oh agama di dunia ini semuanya benar. Ada 4.000 agama di dunia ini semuanya benar. Nggak ada yang mengatakan seperti ini. Justru mereka mengatakan bahwa agama mereka yang paling benar, agama mereka yang paling suci. Jadi ini doktrin. Justru agama itu mendoktrin kita untuk mabuk agama gitu. Ya nggak sih? Salah nggak sih sebenarnya? Ya kan? Jadi jangan kita ngata-ngatain orang lain itu mabuk agama gitu. Justru itu didesain oleh agama itu sendiri untuk mabuk agama. Itu desain daripada agama itu sendiri, guys. Jangan heran gitu. Kalau misalnya ada seorang itu mabuk agama, misalnya kita punya tetangga, saudara yang mabuk agama, itu didesain oleh agama itu sendiri. Hanya kitalah kebenaran gitu. Surga kitalah yang paling benar, surga orang lain sesat gitu. Jadi justru mabuk agama ini didesain oleh agama itu sendiri. Saya tidak pernah menjumpai satupun agama di dunia ini mengatakan bahwa agama orang lain benar juga. Nggak ada tuh. Jarang-jarang. Kalaupun ada yang mengatakan seperti itu, hanya oknum ya. Jadi menurut saya pribadi, orang yang tidak mabuk agama di Konoha itu adalah oknum. Jadi jangan terbalik-balik ya. Jangan mengatakan bahwa orang yang mabuk agama itu oknum. Enggak. Emang itu didesain oleh agama itu sendiri kalau boleh jujur. Ada dalilnya tuh. Banyak dalilnya tuh. Ya. Jadi kalau mau bantah pakai data ya. Saya tuh ya kalau misalnya bahas seperti ini, awalnya saya biasanya dikomplain gitu, dikata-katain sesat gitu. Tapi lama-lama mereka setuju kok. Biasanya seperti itu, sekali dua kali nonton video saya itu, mereka biasanya ngamuk-ngamuk gitu. Iya kan? Tapi kalau udah sering nonton video saya itu, oh iya juga ya. Masuk akal juga ya. Dari mana saya tahu itu? Ya karena saya dulu mau agama. Saya tuh mantan mau agama. Dari mana saya bisa sadar? Ya karena saya, mohon maaf ya, saya tidak mengatakan saya kutu buku ya, tapi saya punya kebiasaan yaitu sangat rajin membaca. Dan saya membaca itu nggak hanya membaca satu buku gitu, berbagai buku. Nah, kalau mungkin saya baca buku itu cuma satu buku ya, cuma kitab suci terus yang saya baca, itu kan namanya doktrin. Saya membaca berbagai buku gitu. Saya baca tentang buku antropologi, sosiologi, ya, sastra, psikologi, ada banyak-banyak buku yang saya baca di luar daripada agama.
Jadi justru kenapa orang itu mabuk agama itu ya karena didesain oleh agama itu sendiri. Emang agama mendesain seperti itu kok. Ya. Jadi jangan heran kalau ada di Konoha itu orang yang mabuk agama. Itu bukan oknum guys, itu didesain seperti itu, didesain oleh agama itu sendiri. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa agama itu justru mendesain seseorang itu mabuk agama? Ya biar umatnya itu jangan kemana-mana, itu tujuannya. Kalau misalnya nih umatnya itu nggak mabuk agama gitu, kan orang yang mabuk agama itu kan fanatik ya, fanatik berlebihan, bahkan mereka rela mati demi agama. Kenapa mereka didesain seperti itu? Untuk apa? Untuk loyalitas. Ini namanya loyalitas. Kalau misalnya suatu agama itu tidak bikin seseorang itu fanatik gitu, maka umatnya semakin hari semakin berkurang. Itulah alasan kenapa agama Nusantara itu ditinggalkan. Kenapa? Karena agama Nusantara itu tidak mendesain umatnya untuk fanatik. Lalu kenapa agama yang dari Timur Tengah itu bisa menjadi nomor satu, nomor dua di dunia ini? Karena didesain untuk fanatik gitu. Karena didesain untuk fanatik, agama yang di Timur Tengah itu kan mendesain umatnya untuk fanatik. Karena doktrin-doktrin seperti saya katakan itu banyak tuh doktrinnya ya, bahwa agama kita yang paling benar, Tuhan kita yang paling benar ya. Kemudian gak usah berpikir kritis, cukup imani saja gitu. Itu kan doktrin. Itu mendoktrin kita untuk fanatik berlebihan dalam beragama gitu. Ya, menurut data dari Halodoc, orang yang fanatik berlebihan dalam beragama itu, ini tidak hanya dalam beragama ya, dalam hal apapun ya, menurut data dari Halodoc, orang yang fanatik itu adalah orang yang kelainan mental ya, sakit mental. Jadi orang-orang seperti ini kan banyak di Konoha. Jadi kalau banyak orang yang gangguan mental di Konoha itu karena mabuk agama, berlebihan dalam beragama itu, maka jangan harap Konoha akan bisa menjadi negara maju. Nggak bisa. Kenapa hal seperti ini bisa bikin negara kita itu tidak maju? Karena orang yang mabuk agama itu biasanya orang nggak berpikir rasional gitu, nggak bisa berpikir kritis. Sehingga apa? Sehingga negara kita tuh nggak maju karena orang yang mabuk agama ini biasanya suaranya paling lantang gitu, paling gede, paling kuat, sehingga orang lain takut gitu. Orang lain takut, orang yang waras takut gitu. Dan apa? Dan kita menuju negara yang terbelakang. Orang yang mabuk agama itu kan nggak bisa berpikir kritis. Sementara kemajuan suatu bangsa itu ditentukan oleh berpikir kritis. Rata-rata negara maju itu berpikir kritis, guys. Ya, negara kita nggak berpikir kritis karena apa? Karena dipengaruhi oleh agama. Banyak keputusan kita sehari-hari itu dipengaruhi oleh agama. Cara makan, cara minum, cara berpikir sekalipun dipengaruhi oleh agama. Ya, kenapa kita mabuk agama? Karena dipengaruhi oleh agama. Kenapa kita banyak yang intoleransi di Konoha? Karena dipengaruhi oleh agama. Karena justru agama itu kan mengajarkan intoleransi. Ya kan? Agama kita yang paling benar, agama lain sesat. Itu kan intoleransi namanya. Ya nggak sih? Waras kayak kita sebenarnya. Makanya kalau saya katakan sekali, dua kali nonton video saya itu pasti marah. Tapi kalau sering nonton video saya, kalau dia memang waras, pasti berpikir, oh ya juga ya. Tapi disclaimer orang, saya tidak nyuruh yang nonton video tidak beragama, enggak. Saya itu bukan tujuan saya, tapi biar kita sadar gitu. Sebenarnya akar masalahnya di mana sih gitu. Sumbernya dari mana sih? Itu yang saya jelaskan di video ini ya. Sok aja kalau mau bantah bantah, tapi bantah pakai data ya. Jangan cuma bantah pakai mulut besar gitu. Di Konoha kan seperti itu. Kalau nggak bisa berdebat, maka saya akan dikata-katain ya. Ya, dasar lu oten gitu. Kemudian nanti rambut saya dikata-katain, dasar lu uban. Dasar lu koreng gitu. Ya, baju lu cuma itu tuh aja. Jadi orang Indonesia itu kalau mengkritik itu nggak kreatif gitu, nggak pakai otak. Yang dikritik itu masalah fisik gitu. Makanya kita nggak maju-maju. Jadi kita sebagai kaum intelektual itu harus substansial ya, harus mengerti esensi atau mengerti apa sih sebenarnya tujuan saya bongkar ini. Tujuan saya itu biar kita berpikir kritis ya. Namun ya di video daripada anak Menteri Ekonomi Pak Purbaya ini, dia mengatakan bahwa kita itu masyarakat yang mabuk agama dan kita tidak rajin ibadah gitu, tidak rajin melakukan ritual-ritual ibadah. Berapa sih di antara kita yang rajin ibadah? Tapi menurut saya ini logical fallacy kan. Kenapa? Dia tidak baca data. Justru
Indonesia itu adalah salah satu negara yang paling rajin berdoa, rajin beribadah di dunia. Jadi kita tuh selalu mengatakan, oh kamu kurang rajin berdoa, oh kurang rajin ibadah, oh kurang rajin ini dan sebagainya. Padahal pada faktanya nggak seperti itu. Semakin rajin ibadah, di Konoha ya, bukan Indonesia ya, karena orang Indonesia anti kritik. Bisa aja dia semakin mabuk agama. Kenapa? Karena ada dalil-dalilnya tuh, ada ayat-ayatnya tuh untuk menjadikan kita mabuk agama. Iya kan? Jadi mabuk agama itu bersumber daripada ajaran agama itu sendiri. Kalau ada orang yang tidak mabuk agama, justru saya heran gitu, kenapa dia nggak mabuk agama ya? Justru kan kita tuh dihipnotis untuk mabuk agama kan? Iya nggak sih? Tanpa kita sadari. Jadi yang dikatakan oleh anak daripada Pak Purbaya ini menurut saya keliru banget gitu. Dia mengatakan kita mabuk agama itu karena tidak rajin ibadah gitu. Justru karena rajin ibadah jadi mabuk agama. Ya, itu ya menurut saya pribadi. Boleh dibantah ya, bantah pakai data ya kalau mau bantah ya. Jangan pakai omongan besar gitu. Pakai mulut besar ya. Dasar lu kafir lu. Ya, ngaji dulu sono ya. Jangan seperti itu, guys. Ya. Jangan mengatakan, "Oh, kamu lebih hebat dari Ustadz Abdul Somad. Oh, kamu lebih hebat daripada Ustadz Adi Hidayat." Jangan seperti itu. Jangan mengkultuskan pemimpin gitu. Ya. Jangan menempatkan kebenaran itu pada suatu figur tertentu tuh. Kebenaran itu di mana aja, ya. Bahkan kalau anak kecil ngomong sekalipun, kalau dia benar ya benar gitu. Kalau dia jujur jujur gitu. Jangan mengatakan, oh anak kecil mah oh, nggak mungkin jujur, nggak ngerti dia. Nggak ngomong nggak seperti itu ya. Jadi saya kalau bahas agama, bahas sejarah itu, saya selalu dikata-katain, oh kamu terlalu muda kalau belajar agama. Oh kamu terlalu muda belajar sejarah. Jangan seperti itu. Itu pemikiran yang sangat tolol sekali gitu. Makanya kita nggak maju. Kalau pemikiran-pemikiran seperti ini terus ya dilestarikan gitu, kita nggak bakal maju, kita tidak akan jadi negara maju guys ya. Jadi itu yang perlu saya sampaikan di video ini. Tapi disclaimer awalnya saya tidak memberikan kesimpulan ya, saya tidak mendokter yang untuk video ini. Saya tidak mengatakan bahwa yang saya katakan itu paling benar, nggak. Saya tidak mau terlalu fanatik terhadap saya, nggak boleh ya. Fanatiklah terhadap kejujuran gitu kalau mau fanatik. Yang jujur tapi ya, bukan yang bohong ya. Sekian video ini, terima kasih sudah menyimak kami. Saya kaum intelektual, salam rasional.